Kembali di Anies Pagi, pemirsa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono memaparkan visi misi kepada tim pemenangan. Nantinya tim pemenangan berperan aktif di masyarakat untuk memenangkan Ridho. Rapat konsolidasi perdana tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, Minggu malam digelar di kantor DPD Partai Golkar Cikini, Jakarta Pusat. RK Suswono menyampaikan visi misi di hadapan anggota tim pemenangan kader Partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini rapat khusus untuk mengkonsolidasi dari berbagai elemen khususnya partai-partai pendukung. Ya. Kebetulan saya mengapresiasi tugas dari Pak Ketua Tim Ses, Pak Riza Patria yang sudah memulai konsolidasi. Kami paham karena grupnya besar, maka koordinasi menjadi penting. Ya. Jadi hari ini agendanya adalah memberikan penugasan, berbagi peran, tidak semua urusan oleh semua partai, ada bidang-bidang dibagi rata oleh Pak Ketua untuk dikerjakan. Semua elemen politik pengusung Ridho akan terlibat aktif mendukung kemenangan pasangan RK Suswono. Kita bagi habis semua kekuatan 15 partai politik pengusung, diberi kesempatan seluas-luasnya terlibat, bahkan relawan-relawan, komunitas, ormas, semua generasi milenial, generasi Z. Nantinya 70% tim pemenangan RK Suswono akan diisi generasi muda. Mereka aktif menyusun ide dan gagasan serta berinteraksi dengan masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan Ainus melaporkan. Sementara itu, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga menggelar rapat perdana dengan tim pemenangan. Dalam rapat tersebut disepakati, pasangan Pram Rano tidak akan menggunakan politik identitas untuk menyebut atau merebut simpati masyarakat, namun lebih ke politik riang gembira. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Rano, menggelar rapat perdana penyusunan strategi kampanye di posko pemenangan Jalan Cemara nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat. Pramono Rano dengan tim pemenangan yang dipimpin Cak Lontong sepakat tak akan menggunakan politik identitas sebagai strategi kampanye mereka. Akan tetapi pasangan Pramono Rano memilih konsep politik riang gembira sebagai cara pendekatan untuk menggait pemilih di Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Kami ingin dalam berpolitik ini politik riang gembira. Yang kedua, kami semua bersepakat bahwa tidak menggunakan politik identitas, tidak ada hal yang berkaitan dengan etnisitas. Jadi kami betul-betul akan beradu program, gagasan, visi, dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat Jakarta. Kalau beliau tahu Jakarta, beliau Jakarta tahu, tahu-tahu saya di Jakarta. Nah, tapi yang ingin kita sampaikan bahwa Mas Pram, Bang Dul punya tujuan yang sama. Ini tujuan besar, tapi harus kita detilkan sedetilnya bahwa tujuannya adalah membuat warga Jakarta bahagia. Jadi kalau tadi kaitannya dengan apakah public figure dan sebagainya, justru banyak sekali teman-teman yang menghubungi saya secara pribadi untuk ingin bergabung di tim ini untuk membantu memenangkan Mas Pram dan Bang Dul untuk membahagiakan warga Jakarta. Baik Pramono maupun Rano mengaku sudah mempelajari berbagai permasalahan di Jakarta dan siap berkomunikasi secara door-to-door kepada masyarakat. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Tri Julianti, Yudi Richard, Ainus melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil akan belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan RK disambut dengan tradisi palang pintu khas Betawi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil melakukan belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu siang. Kedatangannya pun disambut antusias warga dan sejumlah emak-emak yang langsung menghampiri RK untuk berfoto bersama. Jauh-jauh datang ke sini, cuma satu hadir silaturahmi.
Saat menuju Pasar Kambing, Ridwan Kamil disambut sejumlah seniman palang pintu. Menggunakan bahasa Betawi, dua seniman melempar pantun kepada RK sebelum memulai tradisi palang pintu Betawi untuk menyambut kedatangannya. Setelah itu, RK pun melakukan audiensi dengan Himpunan Pedagang Kambing Tanah Abang, sekaligus kunjungan silaturahmi dengan komunitas Betawi Jewara Tenabang. Sebagai calon gubernur, tugas terbesar saya di awal-awal proses ini adalah bersilaturahmi dan bertanya, kan? Dari Kuitang menuju Cikini, dari Gambir ke Sukabumi, saya datang jauh ke sini hadir untuk silaturahmi. Nah, dari hasil silaturahmi, saya mendapatkan banyak sekali aspirasi curhatan warga yang insya Allah semuanya akan dimasukkan ke visi misi. Salah satu yang pertama adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu pesan dari ayah saya, Babe Idin, bahwa Jakarta boleh jadi kota global, tapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang dianggap pusat ya dari tahun 16, tahun 17-an sekian sudah ada kegiatan keekonomian di sini, yaitu hewan ternak. Karena masyarakat Betawi saat itu banyak pedagang kambing, mohon dilestarikan. Ridwan Kamil memastikan aspirasi yang disuarakan warga Jakarta terhadapnya akan menjadi bahan visi misinya sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024-2029. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil terus bersilaturahmi dengan seluruh mantan gubernur Jakarta termasuk Anies Baswedan. Namun sejauh ini RK masih menunggu respon dari Anies Baswedan. Kang Emil menyebut dirinya telah berkirim pesan ke mantan gubernur Jakarta sebelumnya, yakni Anies Baswedan untuk bersilaturahmi. Sejauh ini pesannya disampaikan kepada Anies sudah dijawab, akan tetapi belum ada pembicaraan spesifik mengenai pertemuan. Kang Emil menjelaskan dirinya juga meminta bersilaturahmi dengan seluruh mantan gubernur Jakarta lainnya. Saya menyampaikan pesan kepada seluruh mantan gubernur, kami ingin silaturahmi. Itu pesannya sama. Ke Pak Ahok begitu, saya dengar Pak Ahok juga merespon, walaupun beliau kesana nggak ada masalah. Kan tujuannya bukan minta didukung, tujuan pertamanya silaturahmi. Kami orang baru, ilmunya sedikit di wilayah ini. Secara syariat kan kita jangan so tahu ya, supaya tidak so tahu saya datangi Pak Foke dengan ilmunya, Pak Sutioso dengan nasihatnya, nanti Pak Ahok termasuk Pak Anies. Sudah menjawab sebagai pertemanan, tapi tidak spesifik tentang penjadwalan bertemunya, mungkin masih sibuk. Pemirsa, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo di daerah menunjukkan komitmennya dalam memberikan dukungan ke calon kepala daerah. Di Serang, Banten, Partai Perindo mendirikan posko pemenangan bakal calon wali kota Serang, Ratu Ria Mariana. Sementara di Provinsi Maluku, Partai Perindo juga mendeklarasikan pemenangan pasangan bakal calon gubernur wakil gubernur Murad Ismail dan Michael Watimena. DPD Partai Perindo Kota Serang meresmikan posko pemenangan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Serang, Ratu Ria Mariana dan Subadri Usuludin di perumahan Bumi Kasemen, Lestari, Kota Serang, Banten. Posko pemenangan ini dibangun sebagai bentuk keseriusan para pengurus, kader hingga simpatisan Partai Perindo dalam mengatur strategi pemenangan pasangan tersebut. Saya sangat berharap mudah-mudahan seluruh jajaran pengurusan Partai Perindo ini bisa berjalan dengan kami, bisa seiring serama dengan kami sehingga bisa mengantarkan saya dan Pak Judadi pun dalam meraih kemenangan nanti untuk kedepannya. Karena kita melihat visi dan misi beliau sangat sejalan dengan Partai Perindo untuk meningkatkan UMKM demi kesejahteraan masyarakat banyak. Terlebih beliau sebagai pemimpin muda dapat melihat ke depan agar membuat Serang ini menjadi kota yang jauh lebih mandiri. Sementara itu di Kota Ambon, Maluku, Partai Perindo ikut ambil bagian dalam mendeklarasikan pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Murad Ismail dan Michael Watimena. Deklarasi yang digelar di lapangan Merdeka Kota Ambon turut dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai kalangan.
Pasangan ini dinilai memiliki semangat memajukan Provinsi Maluku menuju Indonesia sejahtera. Dengan visi Maluku maju berbudaya, berdaya saing inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya kepulauan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur dibuka untuk masyarakat umum mulai Senin 16 September 2024. Namun pengunjung wajib registrasi melalui aplikasi sebelum datang. Disampaikan staf khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bidang komunikasi publik, Troy Panto, masyarakat dapat melihat Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Kota Nusantara mulai 16 September 2024. Waktu kunjungan IKN akan dibuka mulai pukul 9 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum berkunjung, warga harus memperhatikan beberapa hal terkait pedoman kunjungan ke IKN, yakni dengan mengakses website ikn.go.id dan mengunduh aplikasi iKnow melalui Application Store atau iOS. Warga harus registrasi melalui aplikasi terlebih dahulu sebelum datang dan menikmati suasana di Ibu Kota Nusantara. Jelang perpindahan ASN pada akhir tahun, Otorita IKN terus mengebut pengerjaan hunian ASN. Sebanyak 47 tower disediakan dengan total 2.820 unit yang dilengkapi dengan segala kebutuhan. Dan berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, di akhir masa jabatannya Presiden Joko Widodo ini berkantor di Ibu Kota Nusantara, dan selama melakukan peliputan kami para awak media dan juga Biro Pers dan Media Istana ini menginap di hunian ASN. Lantas seperti apa penampakan dari hunian ASN? Ikuti saya terus. Jelang perpindahan ASN, pemerintah terus mengebut pembangunan hunian ASN di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Saat ini sudah ada beberapa tower yang siap dan telah digunakan untuk berbagai kegiatan di IKN. Setiap tower terdiri dari 10 lantai dengan 1 lantai basement. Untuk naik turun ke setiap lantai, disediakan tangga dan 2 unit lift. Inilah gambaran unit hunian ASN yang ada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Saat masuk, akan menemui ruang tamu dan ruang keluarga yang dilengkapi meja, lemari, kabinet, sofa, hingga 1 unit televisi. Di sampingnya terdapat ruang makan yang dilengkapi meja makan dengan 6 kursi, serta dapur lengkap dengan kitchen set dan kompor tanam, serta tempat pencuci piring. Ada juga 1 unit kulkas yang disediakan. Di sebelahnya terdapat ruang mencuci yang dilengkapi 1 unit mesin cuci lengkap dengan jemuran. Dalam 1 unit disediakan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. 2 kamar tidur dilengkapi tempat tidur jenis single, lemari, meja kerja, dan kursi. Sementara itu, 1 kamar lainnya berukuran lebih besar dengan tempat tidur jenis double, lemari pakaian, meja, dan kursi kerja dan kamar mandi. Setiap kamar tidur dilengkapi dengan pendingin ruangan. Untuk kamar mandi luar dilengkapi dengan shower, kloset duduk, dan wastafel. Yang menarik, setiap hunian ini menerapkan smart home system dan terintegrasi.
Nah pemirsa, itulah penampakan dari unit hunian ASN yang ada di Ibu Kota Nusantara ini. Dan menurut PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono ini, sebanyak 47 tower ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini, di mana pada bulan September ini akan ditargetkan 14 tower diselesaikan. Tentu kita akan menantikan bagaimana kelanjutan pembangunan dari Ibu Kota Nusantara ini, terutama nantinya perpindahan ASN yang ditargetkan pada akhir tahun ini. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Kementerian Koperasi dan UKM melepas ekspor kerajinan anyaman lontar dari Flores Timur ke kancah global. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Kemenkop UKM untuk mengembangkan wirausahawan muda dari kalangan perempuan. Kementerian Koperasi dan UKM melepas langsung ekspor ribuan kerajinan anyaman lontar ke 50 negara. Di mana hasil anyaman ini merupakan produk yang dibuat langsung para perempuan Nusa Tenggara Timur. PLT Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temi Setia Permana mendukung produksi anyaman NTT ke pasar global dan memberikan dampak ekonomi terhadap para perempuan di desa-desa terpencil dan turut melestarikan warisan budaya. Bu Hana memulai ini nggak kebayang kalau bakalan bisa nembus pasar ekspor. Jadi kami sangat support, sangat mendukung bentuk kolaborasi yang efektif seperti ini. Ada mitra pembiayaan, Pemda mendukung, ada wirausaha sosial yang mau capek turun ke desa-desa, mengajari mama-mama untuk tetap semangat membuat produk yang khas, asli dari NTT, yang bahan bakunya melimpah. Founder Du Anyam, Hana Keraf menambahkan, pihaknya percaya bahwa potensi anyaman lontar dari NTT dapat menjadi kekuatan besar yang tidak hanya memperkuat ekonomi lokal. Sehingga saat ini produk anyaman lontar dari NTT telah hadir di 52 negara dengan target penjualan lebih dari 450.000 produk hingga 2028. Kami untuk mengirimkan ke negara-negara satu-satu individu itu sudah cukup lama kami lakukan dari Nusa Tenggara Timur. Tapi ekspor kontainer perdana ini adalah ekspor pertama yang sekali berangkat, dia kemudian langsung masuk ke kurang lebih sekitar 50 negara. Dan itu semua adalah produk yang 100% berasal dari Nusa Tenggara Timur, dibuat oleh ibu-ibu dari Nusa Tenggara Timur. Kemitraan strategis antara Du Anyam dan Kemenkop UKM telah menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah dapat bekerja sama dengan wirausaha sosial yang akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri pameran apresiasi kreasi Indonesia Sumarekon Mall Serpong, Tangerang, Banten. Dalam kunjungannya, Menparekraf mengenang 4 tahun pejalan kaki yang telah hadir di 60 kota Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya ke beberapa lokasi di Kabupaten Tangerang, Banten, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadiri malam puncak apresiasi kreasi Indonesia di Sumarekon Mall Serpong, Tangerang. Dalam acara ini, Menparekraf mengenang 4 tahun perjalanan apresiasi kreasi Indonesia yang telah hadir di 60 kota dan 30 provinsi di Indonesia. Dirinya menuturkan kesuksesan penyelenggaraan selama 4 tahun perjalanan apresiasi kreasi Indonesia sejak tahun 2021 melibatkan ribuan pelaku usaha ekonomi kreatif yang sukses meningkatkan industri UMKM tanah air. Para pelaku ekonomi kreatif 1.600 telah lahir dan 1.600 produk kreatif telah tercipta yang menyumbangkan lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif sebanyak 25 juta. Ekonomi kreatif Indonesia sudah berhasil masuk 3 besar dunia dan ini perlu kita teruskan momentumnya di pemerintahan ke depan.
Selama 4 tahun gelaran apresiasi kreasi Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sukses menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Hal ini tentunya menjadi bekal bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk naik ke level internasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Muharlin, iNews melaporkan. Peserta tunanetra di ajang Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-30 di Samarinda, Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan kualitas para peserta meski mengalami kekurangan fisik dalam berkompetisi. Penampilan mereka pun mendapat apresiasi dari para penonton. Di hari terakhir babak final kategori tilawah tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-30 di Samarinda, Kalimantan Timur terasa menegangkan. Pasalnya, perjuangan mereka hingga final tak mudah dan harus bersaing dengan sejumlah peserta dari seluruh Indonesia. Ditambah lagi kekurangan fisik yang dialami peserta harus berupaya lebih keras demi meyakinkan para dewan juri dalam menentukan kemenangan sesuai syarat dan ketentuan penilaian tilawah Quran. Bahkan apresiasi dari para penonton cukup tinggi mendengarkan suara merdu dari para peserta. Meski dianggap masih sedikit peminat, namun selama kompetisi MTQ nasional terjadi peningkatan kualitas dari para peserta kategori tunanetra. Unsur-unsur yang menjadi penilaian dalam musabaqah ya, oleh hakim seperti tajwidnya sudah bagus, pasokannya juga baik, perkembangan suara dan lagunya juga menarik. Gelaran MTQ ke-30 disambut positif masyarakat. Diharapkan ke depannya penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran semakin banyak peserta sehingga dapat mencetak lebih banyak pembaca dan penghafal Al-Quran. Dari Samarinda, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, pemanasan audisi Indonesia Idol Season 13 di Medan, Sumatera Utara berlangsung meriah dengan kehadiran juri Indonesian Idol yang juga mantan finalis Indonesian Idol Season 2, Judika Sihotang. Para calon peserta audisi hadir dan bersaing menunjukkan teknik serta keahliannya dalam olah vokal. Ribuan calon peserta antusias hadir pada ajang pemanasan Indonesian Idol yang digelar di Plaza Medan Fair, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemanasan ini juga turut dihadiri langsung penyanyi jebolan Indonesian Idol Season 2 asal Kota Medan, Judika Sihotang. Judika sempat membawakan beberapa lagu terbaiknya, serta membagikan tips kepada para calon peserta yang akan mengikuti audisi, agar berhasil mendapatkan golden ticket dan menjadi juara di Indonesian Idol. Salah satu kontestan yang hadir juga mendapatkan blue ticket dari Judika, usai menunjukkan kebolehannya bernyanyi di atas panggung dan berhak langsung ke Jakarta tanpa mengikuti audisi di Medan. Rasanya pasti seneng banget, karena pertama kali juga aku bertemu dengan Bang Judika, dan juga puji syukur, aku juga bersyukur banget aku bisa mendapatkan tiket ini dari Bang Judika. Nah, ini adalah mungkin ini yang terramai, terseru, termeriah. Apalagi tadi datang juga Bang Judika ya sebagai alumni Indonesian Idol dan hadir di sini mungkin tadi sekitar 3.000 sampai 4.000 orang yang hadir di sini memenuhi acara di pemanasan Indonesian Idol. Audisi ajang pencarian bakat menyanyi terbesar di Indonesia ini digelar di Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, dan menjaring kontestan terbaik dari Sumatera Utara untuk melaju ke babak selanjutnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.